Ada rasa yang tidak seharusnya tumbuh. Ada perasaan yang sejak awal sudah salah, tapi tetap datang tanpa permisi. Cerita ini bukan tentang perselingkuhan. Ini tentang seorang perempuan yang hampir kehilangan dirinya sendiri di rumah kakaknya. Namaku Ayu, dan ini adalah pengakuan yang tidak pernah berani aku ucapkan pada siapapun. Sebelum ceritanya dimulai, kalau kamu pernah merasa sendirian atau pernah berjuang melawan perasaan yang salah, subscribe channel ini, karena di sini kita tidak menghakimi, kita hanya mendengar. Jangan lupa like agar lebih banyak orang tahu bahwa konflik batin seperti ini benar-benar ada. Kalau kamu punya pendapat atau pernah berada di situasi yang serupa, tuliskan di kolom komentar. Ceritamu mungkin tidak akan dibaca banyak orang, tapi bisa jadi didengar oleh orang yang tepat. Aku Ayu, adik dari Sinta. Aku tinggal di rumah kakakku, bukan karena ingin, tapi karena hidupku tidak memberiku banyak pilihan. Aku datang dengan niat sederhana, membantu, menumpang, menenangkan diri. Aku tidak membawa rencana, tidak membawa harapan, apalagi niat buruk. Di rumah itu ada Sinta, kakakku yang selalu terlihat kuat, selalu rapi, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada Doni, suaminya. Awalnya, Doni hanyalah suami kakakku. Status itu seperti dinding tebal yang tak mungkin aku sentuh. Tapi, hari-hari di rumah itu panjang, terlalu panjang untuk orang-orang yang sering sendirian. Sinta berangkat pagi, pulang malam, kadang pulang dengan tubuh, tapi pikirannya tertinggal di kantor. Aku sering sendirian di ruang tengah, mendengar jam berdetak, mendengar kulkas menyala, mendengar hidupku sendiri yang terasa kosong. Doni biasanya pulang setelah maghrib, melepas sepatu, duduk, cium, dan dari semua hal yang seharusnya tidak terjadi, yang paling berbahaya adalah diam yang sama-sama dimengerti. Tidak ada obrolan genit, tidak ada tatapan aneh, hanya pertanyaan-pertanyaan kecil. Kamu sudah makan? Kamu capek? Kakakmu belum pulang ya? Pertanyaan yang seharusnya biasa, tapi bagiku terasa seperti seseorang akhirnya peduli. Aku mulai menunggu suara pintu, bukan karena cinta, tapi karena aku tidak ingin sendirian lagi. Dan disitulah kesalahanku dimulai. Bukan saat aku jatuh cinta, tapi saat aku membiarkan diriku bergantung. Aku tidak pernah berniat mencintai Doni. Aku hanya lelah menjadi perempuan yang tidak dipilih siapapun. Di rumah itu, aku bukan istri, bukan siapa-siapa, hanya adik yang numpang. Sinta sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang target, tentang bos, tentang lelah. Aku mendengarkan, tapi aku tahu dia tidak benar-benar hadir di rumah itu. Dan Doni perlahan berubah menjadi tempat aku bicara. Aku bercerita tentang kegagalanku, tentang hubunganku yang hancur, tentang malam-malam ketika aku merasa tidak berharga. Doni tidak menasihati, tidak menggurui, dia hanya mendengarkan. Dan terkadang itulah yang paling berbahaya. Aku mulai merasa aman, terlalu aman. Aku lupa satu hal penting, rasa aman bukan selalu tanda yang benar. Aku mulai cemburu pada kakakku sendiri, bukan karena aku ingin Doni, tapi karena Sinta tidak melihat apa yang aku lihat. Aku melihat Doni yang kesepian, Doni yang dipendam, Doni yang menahan banyak hal demi menjadi suami baik. Dan aku membenci diriku sendiri karena merasa aku mengerti dia lebih dari istrinya sendiri. Setiap malam aku berdoa agar perasaan ini berhenti, tapi setiap pagi aku bangun dengan rasa yang sama. Aku tidak menyentuhnya, tidak mengatakan apa-apa, namun pikiranku sudah melewati batas yang tidak boleh kulewati. Dan yang paling menyakitkan adalah aku sadar sepenuhnya, tapi tetap tidak mampu mundur. Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas, bukan karena ada sesuatu yang indah, justru karena malam itu adalah awal dari rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Hujan turun sejak sore, bukan hujan deras, hanya rintik yang terus-menerus, seperti suara hati yang tidak berhenti mengganggu. Sinta belum pulang. Aku tidak tahu kenapa, tapi malam itu aku berharap dia pulang lebih cepat. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena aku takut pada diriku sendiri. Doni pulang dengan baju sedikit basah, wajahnya
lelah, matanya kosong, seperti seseorang yang terlalu lama menahan sesuatu. Kami duduk di ruang tengah. Lampu menyala, redup. Televisi menyala, tanpa banner-banner ditonton. Aku seharusnya masuk kamar, menutup pintu, mengakhiri semuanya. Tapi, aku tidak bergerak. Aku duduk di sana, mendengarkan hujan, dan membiarkan detik berjalan terlalu lama. Ayu, Doni memanggil pelan. Suaranya tidak tegas, tidak juga lembut, hanya capek. Iya, jawabku. Kalau capek sama hidup, biasanya kamu ngapain? Pertanyaan itu sederhana, tapi aku tahu itu bukan pertanyaan kosong. Aku menelan ludah, menarik napas, dan tanpa sadar, aku menjawab jujur. Aku diam, aku pura-pura kuat. Padahal, pengin hilang. Doni tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lantai, seperti sedang menimbang sesuatu di dalam kepalanya. Aku juga, katanya akhirnya. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Bukan karena aku ingin dia merasa sama, tapi karena aku sadar kami sedang berdiri di titik yang sama. Lelah, kosong, dan kesepian. Aku membenci momen itu, karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian, bersama orang yang seharusnya, paling tidak, boleh membuatku merasa begitu. Hujan semakin terdengar jelas. Listrik tiba-tiba padam. Gelap. Aku refleks, berdiri. Jantungku berdebar tidak karuan. Doni juga berdiri. Jaraknya terlalu dekat. Aku bisa mencium bau wangi dari bajunya. Aku bisa mendengar nafasnya. Dan di kepalaku, hanya ada satu suara. Pergi Ayu, sekarang. Tapi tubuhku tidak mendengarkan. Kami berdiri terlalu lama dalam gelap. Tidak ada sentuhan yang disengaja. Tidak ada kata-kata berbahaya. Tapi keheningan itu lebih berbahaya dari apapun. Saat lampu menyala kembali, aku berharap semuanya kembali normal. Tapi tidak, karena sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi melihat Doni sebagai suami kakakku. Aku melihatnya sebagai lelaki yang mengerti lukaku. Dan itu adalah dosa pertama yang benar-benar terjadi. Tangannya menyentuh lenganku. Hanya sebentar, mungkin tidak sengaja, mungkin refleks. Tapi aku tidak menarik diri. Dan detik itu, aku tahu, aku sudah melewati batas yang tidak terlihat. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tidak ada apapun yang bisa orang lain tuduh. Tapi aku tahu, kebenarannya, hatiku sudah mengkhianati kakakku sendiri. Malam itu, aku masuk kamar dengan langkah gemetar. Aku menutup pintu, duduk di lantai, dan menangis tanpa suara. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang hampir terjadi. Dan karena bagian diriku yang diam-diam menginginkannya. Aku berdoa malam itu, bukan meminta ampun, tapi meminta rasa ini dicabut. Namun, Tuhan diam. Dan sejak malam itu, aku tahu, ini bukan lagi soal rasa suka. Ini tentang bagaimana aku perlahan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Sejak malam hujan itu, aku berubah. Bukan perubahan yang bisa dilihat orang lain. Aku masih bangun pagi, masih menyapa Sinta, masih tersenyum seperlunya. Tapi di dalam kepalaku, aku terus mengulang satu adegan yang sama. Bukan sentuhan itu, bukan gelapnya, melainkan kenyataan bahwa aku tidak menolak. Dan aku tahu, hal paling kejam bukan apa yang dilakukan orang lain padamu, tapi apa yang kamu biarkan terjadi pada dirimu sendiri. Aku mulai menghindari Doni, bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut pada caraku memandangnya, takut pada detik tambahan yang terlalu lama, takut pada diriku sendiri yang ternyata rapuh. Jika dia masuk ruangan, aku keluar. Jika dia duduk, aku berdiri. Jika dia bicara, aku memotongnya dengan alasan apapun. Dan Doni diam. Diamnya bukan diam biasa. Ada rasa bersalah di sana. Ada jarak yang sengaja dibuat, tapi jarak itu tidak membuatku lega, justru membuat pikiranku semakin liar. Aku mulai curiga pada diriku sendiri, pada niatku, pada setiap langkahku. Saat aku bercermin, aku tidak lagi melihat Ayu yang kukenal. Aku melihat perempuan yang bisa menghancurkan rumah tangga kakaknya sendiri, tanpa perlu berbuat apa-apa. Aku membenci caraku berdandan. Aku membenci caraku tertawa. Aku bahkan membenci suaraku sendiri, karena semuanya terasa seperti senjata. Aku mulai tidur dengan pintu terkunci. Bukan karena takut Doni, tapi karena takut aku membuka pintu itu sendiri. Setiap malam, aku bertanya pada diriku, seandainya malam itu aku pergi, apakah semuanya akan lebih mudah? Tapi tidak ada jawaban
yang membuatku tenang. Sinta mulai menyadari ada yang berubah. Bukan antara dia dan Doni, tapi padaku. Kamu kenapa ya? Kok kamu sering melamun? Kamu sakit? Aku ingin tertawa. Aku ingin bilang, iya, aku sakit, tapi bukan yang bisa disembuhkan dokter. Aku melihat wajah kakakku saat dia berbicara tentang Doni, tentang rencana mereka, tentang masa depan. Dan setiap kata itu terasa seperti palu yang memukul dadaku. Pelan-pelan, aku iri, dan kebencian itu membuatku semakin muak pada diriku sendiri. Aku adiknya, aku seharusnya melindungi, bukan menjadi ancaman. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus pergi, tapi pergi pun tidak semudah itu. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya tempat pulang, dan disitulah aku sadar, aku terjebak bukan oleh Doni, bukan oleh Sinta, tapi oleh perasaanku sendiri yang tidak tahu kapan harus berhenti. Suatu sore, Doni akhirnya bicara, "Yu, kita harus jaga jarak." Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi justru menghancurkan. Karena dari semua hal yang menyakitkan, yang paling sakit adalah ketika seseorang yang kamu rasakan dekat secara sadar memilih menjauh. Aku mengangguk, tersenyum tipis, bilang, "Iya." Padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang runtuh perlahan. Bukan karena aku kehilangan dia, tapi karena aku sadar aku tidak pernah berhak merasa kehilangan. Malam itu aku muntah, bukan karena sakit, tapi karena aku tidak sanggup menelan rasa bersalahku sendiri. Aku menangis di kamar mandi, menahan suara, menekan mulut dengan handuk. Aku tidak ingin siapapun tahu bahwa aku hancur oleh sesuatu yang bahkan belum terjadi. Dan disitulah aku mengerti, aku tidak lagi takut ketahuan. Aku takut kalau aku terus tinggal, aku akan benar-benar berubah menjadi orang yang aku benci. Hari itu, Sinta jatuh sakit. Bukan sakit ringan, bukan sekedar demam yang bisa diabaikan. Dia pingsan di kantor. Telepon dari rumah sakit masuk saat aku sedang sendirian di rumah. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Aku bahkan belum tahu kenapa, tapi jantungku sudah lebih dulu merasa bersalah. Aku menyusul ke rumah sakit dengan kepala kosong. Langkahku cepat, tapi pikiranku tertinggal. Di lorong rumah sakit, aku melihat Doni berdiri. Wajahnya panik, tangannya gemetar saat memegang ponsel. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Tidak mendekat, tidak menyapa. Seolah ada jarak tak terlihat yang sekarang benar-benar terasa nyata. Saat aku melihat Sinta terbaring lemah di ranjang rumah sakit, aku ingin berlutut. Wajah kakakku pucat, matanya terpejam, tangannya dingin saat ku genggam. Dan saat itu, semua pembelaan dalam kepalaku runtuh. Aku tidak lagi bisa berkata, aku tidak berbuat apa-apa, karena nyatanya hatiku sudah cukup jauh berkhianat. Aku duduk di sampingnya berjam-jam, mendengar suara alat medis, mendengar napasku sendiri yang terasa berat. Sinta terbangun malam itu, menatapku lemah dan tersenyum. "Ayu," katanya pelan. "Makasih ya, udah datang." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua tuduhan yang bisa diberikan orang padaku. Aku ingin mengaku, ingin menangis, ingin mengatakan semuanya, tapi yang keluar dari mulutku hanya, "Iya kak, istirahat ya." Aku membenci diriku sendiri karena kebohongan itu, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku menyembunyikan kebenaran di saat kakakku paling rapuh. Doni masuk ke ruangan. Tatapan kami bertemu sesaat. Tidak ada rasa, tidak ada sisa kehangatan. Yang ada hanya dua orang dewasa yang sama-sama tahu mereka telah berdiri terlalu dekat pada jurang. Doni menggenggam tangan Sinta. Aku melihatnya, dan disitulah aku benar-benar sadar. Aku bukan bagian dari cerita ini. Aku hanya gangguan, bayangan, kesalahan yang seharusnya tidak pernah ada. Malam itu, aku tidak pulang. Aku duduk di bangku lorong rumah sakit, menatap lantai, menghitung detik. Aku berpikir tentang semua kemungkinan, tentang apa yang akan terjadi jika aku mengaku, tentang bagaimana rumah itu akan hancur. Dan aku tahu satu hal dengan pasti, kalau aku bicara, aku tidak sedang jujur. Aku sedang egois, karena kejujuran yang menghancurkan orang lain bukan selalu keberanian. Kadang itu hanya keinginan untuk meringankan diri sendiri. Pagi harinya, dokter berkata, Sinta kelelahan, tekanan, kerja, kurang istirahat. Aku tertawa pahit dalam hati. Kalau saja dia tahu betapa lelahnya aku menahan diriku sendiri.
Saat kami pulang ke rumah, aku berjalan di belakang mereka, melihat punggung kakakku, melihat Doni menopangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa cemburu. Aku merasa selesai. Selesai melawan, selesai berharap, selesai berdalih. Malam itu, aku mengemas barang-barangku tanpa suara. Aku duduk di lantai kamar, memegang tas, dan menangis dengan tenang. Bukan tangis panik, bukan tangis histeris, tangis orang yang akhirnya mengerti bahwa ia harus pergi jika tidak ingin menjadi orang jahat dalam cerita orang lain. Aku belum pergi malam itu, tapi keputusanku sudah lahir. Dan keesokan harinya, aku akan melakukan satu hal tersulit dalam hidupku. Pergi tanpa penjelasan demi menyelamatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikku. Aku pergi pagi itu, tidak ada koper besar, tidak ada pelukan, tidak ada air mata yang ditunjukkan. Hanya satu tas dan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sinta masih tidur, tubuhnya lelah, belum pulih sepenuhnya. Aku berdiri lama di depan pintu kamarnya. Aku ingin masuk, ingin membelai rambutnya, ingin bilang, aku sayang. Tapi, aku tahu, kalau aku masuk, aku mungkin tidak akan kuat untuk pergi. Dan aku harus pergi. Aku menulis catatan singkat, bukan pengakuan, bukan penjelasan, hanya kalimat yang aman. Kak, aku mau cari kerja di luar kota. Jangan khawatir. Terima kasih sudah jadi kakak yang baik. Aku tidak menulis maaf, karena kata itu terasa terlalu kecil untuk sesuatu yang hampir menghancurkan segalanya. Doni ada di dapur. Aku tidak tahu, dia sudah bangun atau memang tidak tidur. Kami berdiri berhadapan, tidak dekat, tidak juga jauh. Ayu, katanya pelan. Aku menggeleng sebelum dia melanjutkan. Jangan, kataku, simpan saja. Dia menunduk, dan aku tahu dia mengerti. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata penenang. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya memilih berhenti. Sebelum menjadi orang jahat, aku melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Karena kalau aku menoleh, aku mungkin akan runtuh. Hari-hari setelah itu berjalan aneh, sunyi. Tapi jujur, aku pindah kota, menyewa kamar kecil, bekerja apa saja yang bisa kulakukan. Malam-malamku sepi, tidak ada suara pintu, tidak ada jam dinding rumah kakakku, hanya aku dan pikiranku sendiri. Aku sering bertanya pada diriku, apakah aku pengecut? Karena aku tidak mengaku, karena aku memilih diam, karena aku memilih pergi. Tapi semakin lama aku hidup, aku mengerti satu hal yang tidak diajarkan siapapun. Tidak semua kejujuran membawa kebaikan, dan tidak semua rasa pantas diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, Sinta mengirim pesan. Dia bilang, dia baik-baik saja. Dia bilang, Doni lebih sering di rumah sekarang. Dia bilang, dia kangen. Aku membaca pesan itu lama, menahan napas, lalu membalas dengan kalimat biasa, tanpa rasa, tanpa jejak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Aku merasa cukup. Aku belajar mencintai diriku sendiri dengan cara yang paling menyakitkan, melepaskan sesuatu yang tidak pernah menjadi hakku. Namaku Ayu. Aku tidak pernah menjadi selingkuhan, tidak pernah menjadi orang ketiga, tapi aku pernah menjadi perempuan yang hampir melanggar batasnya sendiri. Dan aku memilih berhenti sebelum kehilangan semuanya. Mungkin tidak ada yang tahu ceritaku, mungkin tidak ada yang akan menuduhku, tapi aku tahu, dan itu sudah cukup untuk membuatku hidup dengan lebih hati-hati. Karena tidak semua luka perlu dilihat orang lain. Beberapa cukup disimpan agar kita tidak mengulanginya lagi.